Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 13 Februari tahun 2024. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?
Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah, masihkah kamu belum mengerti? Dalam perikop ini, Yesus memperingatkan para murid akan bahaya ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Orang-orang Yahudi menganggap fermentasi oleh ragi sama dengan pembusukan dan karenanya melihatnya sebagai sesuatu yang jahat. Itulah sebabnya Yesus menyamakan pengaruh jahat dengan ragi. Yesus menganggap kemunafikan orang-orang Farisi dan kehidupan amoral Raja Herodes sebagai ragi yang mencemari adonan bangsa Israel. Oleh karena itu, ia memberikan peringatan terhadap pengaruh jahat mereka kepada murid-muridnya ketika mereka sedang menyeberangi danau dengan perahu. Namun para rasul yang ada di perahu gagal paham akan peringatan Yesus itu. Yesus nampak sangat frustrasi dengan murid-muridnya. Dia memperingatkan mereka tentang ragi, pengaruh kejahatan dan pembusukan orang Farisi dan Herodes, tetapi para murid menafsirkannya secara harafiah, mengira bahwa Yesus menegur mereka karena mereka tidak membawa cukup roti di perahu. Ini terjadi tidak lama setelah Yesus memberi makan orang banyak di padang gurun dengan roti. Mereka tampaknya berada pada frekuensi yang sama sekali berbeda dengan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya menunjukkan kekesalannya kepada mereka. Apakah kamu belum faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Apakah pikiranmu tertutup? Seolah-olah Yesus berkata, apa yang harus aku lakukan atau katakan agar kalian dapat mengerti? Saudara-saudariku terkasih, Tuhan yang telah bangkit pun bisa jadi terus bergumul dengan kita para murid-Nya hari ini. Kita tidak selalu berada dalam frekuensinya. Seperti murid-murid di perahu, kita dapat terganggu oleh hal-hal yang tidak penting dan dapat gagal untuk menghargai apa yang sebenarnya Tuhan lakukan untuk kita dan minta dari kita. Kita terus memiliki mata yang tidak melihat dan telinga yang tidak mendengar. Para murid pertama Yesus harus menempuh jalan yang panjang hingga mata mereka akhirnya terbuka. Itu terjadi setelah Paskah dan bahkan pada saat itu masih banyak yang harus mereka pelajari dari Tuhan. Kita semua masih harus menempuh jalan panjang untuk melihat apa yang dikehendaki Tuhan, mendengar apa yang Dia ingin kita dengarkan, dan membuka pikiran kita terhadap apa yang Dia ingin kita pahami. Yang penting adalah bahwa kita tetap setia dalam perjalanan penemuan ini
selalu memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa dalam kata-kata Paulus, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Semoga kita memiliki keterbukaan sebagai seorang anak untuk terus menerima apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Semoga demikian. Amin.